kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Operasi Satuan Tugas Madagoraya di Poso diperpanjang. Wali Kota kumpulkan ratusan juru parkir, cegah juru parkir liar. Aktivitas tambang di wilayah Palu menjadi salah satu pemicu bencana. Aktivitas perusahaan tambang galian C di sepanjang Jalan Poros Palu Donggala, tepatnya di Kelurahan Buluri dan Watu Sampu, Kota Palu belakangan ini menuai sorotan. Pertambangan tersebut tidak hanya mengakibatkan polusi udara, tapi juga jalan rusak. Kerusakan jalan raya ini karena padatnya mobilitas kendaraan proyek. Kondisi ini diperparah saat terjadi hujan deras, di mana sering terjadi banjir bercampur material dari aktivitas tambang. Pemerintah Kota Palu menyikapi kondisi itu dengan melakukan pertemuan bersama para pimpinan perusahaan tambang. Pertemuan itu untuk menagih janji perusahaan pada 2022 lalu soal tanggung jawab atas kerusakan jalan dan dampak polusi yang ditimbulkan. Hampir 2 tahun pihak perusahaan belum melakukan tindakan seperti membangun rigid beton di wilayah jalur crossing, penanganan polusi udara, hingga penanaman pohon. Akan dijadikan sebagai crossing itu harus dirigid beton, kemudian sebelum melintas ban kendaraan harus bersih, ya mau lewat lagi harus kondisi bersih, polusi udara juga menjadi perhatian, penyiraman ya di konveyor yang akan untuk crusher. Kemudian penanaman pohon ya diatur semua dan itu akan kita evaluasi terus ya, siapa yang tidak melakukan itu maka tegas sekali gitu yang akan dilakukan oleh pemerintah kota. Yang akan rugi nanti teman-teman tambang sendiri. Jadi saya yakin mereka serius dalam urusan ini ya, apalagi untuk kebaikan masyarakat, untuk mereka juga gitu, manfaatnya mereka lah ya. Jadi jangan cuma nambang tapi tidak memperhatikan lingkungan, tidak memperhatikan juga masyarakat yang lain. Bahwa masyarakat Kota Palu itu bukan hanya masyarakat Watu Sampu, tapi seluruh masyarakat di Kota Palu. Wali Kota Palu pun ambil sikap dengan tak akan keluarkan berita acara tentang pengukuran pertambangan jika dalam waktu 3 bulan ke depan perusahaan tak menunjukkan iktikadnya. Diketahui berita acara tersebut menjadi dasar dikeluarkannya izin pelayaran. Pada Kamis pagi, sebanyak puluhan perusahaan tambang galian C melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama. Mereka mengaku bersedia untuk menaati aturan dan mendukung upaya pemerintah Kota Palu. Pada prinsipnya kita semua setuju. Ya. Artinya ini satu terobosan yang baik menurut saya. Hanya saja mungkin kemarin sempat kita dulu bertemu itu tidak cukup ruang kita untuk bicara. Ada beberapa hal yang saya sebetulnya ingin pertanyakan ya, tapi tidak cukup waktu sehingga tidak tersalurkan lah ya inspirasi kita itu. Mungkin nanti kita akan ulang bertemu dengan pihak Balai Jalan ya, karena berkaitan dengan masalah jalan rigid ini berkaitan dengan pihak Balai Jalan. Masih ada setengah perusahaan dari total perusahaan galian C yang beroperasi di wilayah Palu belum hadir untuk menandatangani kontrak kerjasama. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Proses pengerjaan jembatan gantung Nunu Maesa terus digenjot dan ditargetkan selesai akhir bulan Juli 2024. Pengerjaan jembatan yang sudah mulai dimakan usia ini dimulai 25 Mei lalu. Terlihat para pekerja sedang mengerjakan pemasangan dinding jembatan serta melakukan pengecatannya. Sedangkan pada tiang-tiang jembatan sebelum dicat dilakukan pelamir. Praktis, jembatan yang dibangun tahun 2009 lalu tersebut tak bisa dilalui sementara waktu. Salah satu pekerja, Zakir,
mengatakan saat ini pengerjaan jembatan Nunu Maesa memasuki tahap pemasangan dinding atau pengecatan. Insya Allah dan juga pengecatan dengan pedumpulan sudah mulai sudah 60% lah pengecatan. Jembatan juga begitu sekitar 60%. Jembatan gantung Nunu Maesa merupakan jalur penghubung warga Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, dengan Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga. Jalur ini terpaksa ditutup beberapa waktu lalu karena kondisi lantai yang terbuat dari kayu sebagian sudah keropos. Hal ini membahayakan para pengendara yang melintas. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Hujan deras yang mengguyur kota Palu dan Donggala Sabtu malam mengakibatkan banjir di Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu. Belum dilaporkan adanya rumah yang terendam. Namun, air bercampur lumpur meluap di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi ini. Ratusan atlet Sulawesi Tengah yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara menemui Gubernur Sulawesi Tengah Rusti Mastura. Mereka menuntut pembayaran uang saku yang tak kunjung cair selama menjalani pemusatan latihan daerah. Penerimaan peserta didik baru alias PPDB tingkat sekolah dasar di Kota Palu diumumkan secara resmi Selasa pagi. Suasana senang dan sedih menghiasi wajah orang tua calon siswa dan anaknya usai melihat kelulusan di papan pengumuman. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Bobo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Senin malam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun puluhan rumah warga terendam banjir bercampur lumpur. Sebagian rumah warga dilaporkan rusak dan pemiliknya kini mengungsi ke tempat yang aman. Kasus gigitan hewan penular rabies di Provinsi Sulawesi Tengah meningkat tajam setiap tahunnya. Sejak 2021 hingga Mei 2024, kasus gigitan hewan penular rabies ini mencapai 9.655 kasus. 3 warga dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.